Hai hai hai, welcome back to Physiotherapy Podcast episode 4. Podcast kali ini dengan aku, Cisa, mahasiswa fisioterapi Universitas Erlangga. Kita bakal ngobrol santai tapi berbobot bareng tamu spesial yang super inspiratif. Tentunya topik yang kita bahas juga nggak kalah spesial, yaitu kita belajar, kita bekerja. Gimana sih caranya tetap produktif dan aktif bekerja walau kuliah lagi padat-padatnya? Tenang, kita bakal kupas tuntas dengan tamu kece kita hari ini, yaitu Kak Sekar Ayu, mahasiswa fisioterapi semester 7 Universitas Erlangga. Mahasiswa yang aktif bekerja sambil tetap unggul di bidang akademik. Halo Kak Sekar. Halo Cisa. Yang pertama aku mau nanya kabar kakak dulu nih Kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik-baik aja. Kalau Cisa gimana? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Oke, mungkin yang pertama untuk sekarang ini kesibukan apa yang dilakukan sama Kak Sekar di luar dari perkuliahan, entah itu organisasi, UKM atau lomba-lomba? Kalau sekarang sih kan buat magang ini aku baru mulai Oktober ya. Jadi selama ini aku masih kosong. Cuma aku disibukkan sama nyusun proposal skripsi, sama juga ada kegiatan di fakultas kan. Setelah ini ada acara Omnivet sama PKM itu. Jadi tiap malam kumpul di sini di Fakultas Club FH, etc. Kalau nggak salah Kak Sekar juga pernah menjadi ketua UKM ya Kak? Ya, Terus juga ikut organisasi-organisasi atau lomba-lomba. Kalau boleh bisa di-spill nih Kak, ikut apa aja? kalau misalnya organisasi itu ya kalau dari maba itu aku Hima. Cuma di Hima ya coba sebagai anggota staf divisi departemen. Lalu setelah itu aku juga mencoba di UKM. Di situ ya juga mau memegang sekretaris dan juga pernah coba jadi ketua. Terus habis itu sekarang itu ada seperti komunitas lah advokasi. Iya. Oke, keren banget nih Kak. Mungkin sebelum Kak Sekar aktif nih Kak di organisasi, lomba-lomba juga, lah itu Kak Sekar itu emang udah ada bakat dari dulu atau emang coba-coba aja nih Kak? Kalau misalnya di karantina itu sendiri aku udah mulai dari SD. Oh, dari SD. Soalnya kan kebetulan juga papaku itu kan pelatih. Wah, keren banget. Ya, jadi dari kecil itu udah diajak buat latihan. Terus ya aku pikir awal-awalnya ya cuma buat senang-senang aja lah, buat mengisi waktu luang. Tapi ternyata kok seru gitu kan, juga bermanfaat ya. Jadinya aku lanjut deh SMP, terus SMA. Nah awalnya kepikiran SMA aku berhenti setelah SMA aja, tapi ternyata di UNER ini kan ada UKM-nya, dan UKM-nya juga berjalan dengan baik. Jadinya ya lanjut sampai kuliah. Oke, sama ikut lomba-lombanya ya Kak? Iya. Oke, mungkin selain lomba-lomba dan karate juga ada yang diikuti. Iya, beberapa ya juga pernah ikut lomba karya tulis. Tapi ya dibandingkan dengan lomba non akademik ya, yang akademik itu lebih jarang. Biasanya non akademik. Mungkin apa yang bikin Kak Sekar tertarik nih Kak ikut lomba sama ikut karate itu? Untuk yang buat aku tertarik ikut lomba itu kan jadi selama ini kan aku udah latihan kan. Nah, apa gunanya kalau misalnya latihan terus tapi nggak ada hasilnya gitu. Jadi makanya itu aku udah mulai ikut tanding lagi lomba-lomba seperti itu. Jadi udah dari diri sendiri ya Kak? Kayak udah latihan nih capek-capek buat apa? Buat apa? Oke. Terus kok bisa nih Kak Sekar ini kepikiran buat konsisten di akademik juga di non akademik. Sedangkan kan kita nih kuliah jadwalnya padat ya Kak. Iya. Terus gimana Kak Sekar ngerasain apakah ada kesulitan apa enggak untuk itunya Kak? Alasanku itu seperti ini sih. Jadi aku tuh pingin nggak cuma pintar di salah satu bidang. Jadi kalau akademik itu kan ya sudah lewat sekolah kan setiap hari makanannya ya akademik kan. Ini gimana kalau non akademiknya?
ya maka dari itu dua-duanya itu ingin aku asah. Oke, jadi mau ngimbangin antara akademik sama non akademik ya kak. Oke. Untuk kesulitannya ada nggak kak? Jelas ada. Pastinya kan dalam mengimbangi dua hal itu kan akademik dan non akademik itu kan hal yang berbeda ya. Akademik mungkin cuma duduk terus habis itu belajar, tapi kalau misalnya non akademik contohnya di sport di olahraga kan itu benar-benar bertolak belakang gitu. Jadi ya beberapa kali karena harus mengimbangi dua hal itu ya beberapa kali aku ya juga ada sakit. Contohnya tahun lalu tuh aku pernah masuk IGD 2 kali. Oh, Iya, 2 kali ya kak ya? iya, jadi seperti itu. Itu sih lebih ke arah sana sih tenaganya. Dari tenaga ya kak, jadi kesulitannya itu ada di tenaga. Iya. Oke. Terus untuk tipsnya nih kak, gimana biar kita itu tetap konsisten dalam jalan itu kan tadi kak sempat sakit ya kak. Iya. Nah terus biar tetap konsisten tetap jalan di akademik dan di non akademiknya itu gimana kak? Hingga akhirnya bisa menjadi salah satu bekal untuk lolos menjadi moropas. Oke, kalau buat aku sendiri tips and triknya tuh yang pertama kita harus punya niat yang kuat dan juga usahakan apa yang ingin kamu kejar itu sesuatu hal yang memang kamu sukai seperti itu. Karena kalau misalnya niat kita aja udah nggak jelas gitu loh, jadi itu juga nanti berefek ke step-step yang bakal diambil. Oke, jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan itu menyukai sesuatu dulu ya kak. Jadi dari rasa suka itu kemudian terbiasa. Betul. Oke, keren sih kak tipsnya. Tadi kan udah tips untuk konsisten di hal itu ya kak. Mungkin sekarang ini aku mau tahu tips untuk kita fokus kuliah tapi akademiknya tetap jalan. Gimana tuh kak? Jadi tujuan kita untuk berkuliah ini kan belajar ya, pastinya itu prioritas utama. Jadi kalau misalnya kamu memutuskan untuk ikut organisasi, yang harus disadari itu pastinya ya waktumu akan terbagi. Dan juga pasti waktu istirahat ya pasti berkurang kan. Tapi kalau misalnya selama di organisasi itu tugasmu masih bisa di backup sama orang lain terus juga tidak begitu urgent, ya pastinya harus melakukan kuliah. Kecuali kalau misalnya ada tiba-tiba ada urusan mendadak urgent di organisasi ya mau gimana pun ya urusan di perkuliahan itu harus diselesaikan lebih cepat baru laksanakan yang di organisasi. Oke, berarti ini kita main di skala prioritas ya kak. Tetap kuliah nomor 1, tapi organisasinya juga harus tetap jalan. Oke. Terus ada nggak sih kak prestasi yang menurut kakak itu sangat berkesan buat kakak? Kalau aku ada beberapa sih prestasi yang membuat aku tuh kayak meninggalkan kesan tersendiri gitu. Jadi ya waktu kecil beberapa kali aku ikut lomba dan menurutku yang paling berkesan itu ya waktu aku bisa membawa nama kotaku di Jawa Timur buat keren banget. Terus kalau misalnya selama perkuliahan ini ya menurutku selama aku menjadi tahun lalu kan aku menjadi ketua, menurutku setiap kejuaraan yang aku bawa sebagai ketua itu sangat-sangat berkesan karena kalau sebelumnya aku cuma fokus buat latihan terus tanding buat diriku sendiri, sekarang ini aku juga harus membagi fokus juga dengan mengurus orang banyak seperti itu. Terus juga waktu aku ikut Pawapres itu menurutku berkesan sekali sih. Iya, itu pasti sih kak. Iya. Kan kak sudah katanya dari SD nih kak. SD, SMP, SMA hingga kuliah. Nah itu apa yang bikin semangat kak Sera itu konsisten dari dulu hingga sekarang? Oke, pastinya ya kalau misalnya alasannya itu ya dari diriku sendiri. Aku baik mencapai apa yang aku inginkan dan aku pastinya juga waktu aku sudah berhasil meraih prestasi-prestasi tersebut ada keyakinan gitu loh, oh berarti aku sudah improve, aku sudah berprogres dan menjadi orang yang lebih baik seperti itu. Terus yang kedua ya dari orang tua juga. Dukungan ya kak. Iya, betul. Aku pastinya setiap orang pasti pingin ya kalau pingin membuat orang tuanya itu bangga dengan anaknya. Jadi itu sih. Wah, keren banget. Mungkin menurut kak Sera apa sih arti prestasi atau karya itu buat mahasiswa? Menurutku arti karya atau prestasi merupakan menurutku ya itu tuh yang membuat seseorang itu merasa kalau oh berarti aku ini sudah berkembang, sudah improve.
itu. Jadi setiap prestasi yang kamu raih, setiap karya yang kamu raih itu merupakan cerminan bahwa kamu itu sudah lebih baik dari sebelumnya. Nah, berarti menurut Kak Sita, prestasi itu penting ya kamu mahasiswa? Oke. Mungkin yang terakhir ada nggak pesan atau motivasi buat mahasiswa di luar sana? Jadi buat mahasiswa-mahasiswa teman-teman semuanya, kalian jangan takut untuk memulai sesuatu yang baru. Kalau misalnya terpikirkan, oh aku ingin mencoba ini, nggak apa-apa dilakukan. Memang mungkin pada awalnya itu tidak akan mudah dan tidak akan nyaman. Tapi kalau misalnya dari awal teman-teman itu sudah berniat untuk mencapai atau untuk menjalani hal tersebut, insya Allah semuanya akan mudah dan akan tercapai. Wah, luar biasa banget ya obrolan kita hari ini, Kak. Banyak banget insight keren yang pastinya bisa jadi motivasi buat teman-teman mahasiswa di luar sana. Intinya kuliah itu penting, tapi jangan takut juga buat berkarya dan ambil peluang. Oke, terima kasih banyak buat Kak Sita untuk pengalaman, cerita, dan tips-tipsnya. Dan buat sobat fisioterapi, sampai ketemu lagi di episode pivot selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan jangan lupa berkarya. Sampai jumpa.